kalau Pak SYL kan karena dia pejabat kan, selevel menteri, mestinya kan dia akan punya kekuatan lah untuk mengantisipasi itu. Tapi bagaimana kalau terus tiba-tiba buru-buru ditahan nih? Contohnya nih, saya kira-kira. Dan kemudian intimidasinya ketika dalam tahanan. Itu sangat mungkin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan bicara terkait masalah pemerasan dalam tindak pidana korupsi. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita tahu salah satu tersangka di KPK kemudian yang diduga menjadi korban pemerasan juga meminta perlindungan ke LPSK. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk bisa berbincang tentunya bersama dengan Pak BW dan Ibu Susi dari LPSK. Apa kabar Bu Susi? Alhamdulillah baik Mas. Sehat dan semangat ya Bu ya? Dahsyat. Semangat dan deg-degan. Bu Susi, saya mau nanya dulu nih. Kan yang saya baca di beritanya, Pak SYL kan Menteri Pertanian atau mantan Menteri Pertanian kan minta perlindungan ke LPSK dan sepertinya ada beberapa lagi yang lain ya. Mekanisme seperti apa sih kalau minta perlindungan ke LPSK itu, Bu Susi? Iya, intinya sih kalau kami nggak bisa komentar dulu ya berkaitan dengan perlindungan tersebut. Ini bicara mekanisme nih, Bu Susi. Ya, jadi tapi umum. kalau mekanisme boleh, Mas Rafael. Ini mancing-mancing ya, mancing-mancing. Jadi kalau mekanisme perlindungan sih pasti seperti yang kami sampaikan, kami akan melakukan perlahan ini bisa bisa juga dilakukan investigasi misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian yang kami periksa itu ada beberapa hal sih persyaratan untuk seseorang bisa dilindungi dalam kita melakukan perlahan itu ada satu mencari tindak pidananya apa sih sebenarnya masuk nggak dalam tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Yang kedua sifat penting keterangan pemohon. Para pemohon ini punya keterangan penting apa untuk mengungkap kejahatan yang diketahuinya. Terus berikutnya adalah kemudian salah satu yang terpenting yang ini ya track record itu juga penting kami pertimbangkan gitu ya. Jadi yang seperti yang sebelumnya kami sampaikan bahwa ada loh terlindungi ada pemohonnya inilah pokoknya punya informasi penting banyak untuk sebuah kasus korupsi misalnya. Tetapi ternyata ada track record dia mengancam juga saksi-saksi yang lain. Akhirnya kita delete lah untuk kita berikan perlindungan. Terus berikutnya juga kalau memang yang bersangkutan ini korban kejahatan perlu juga asesmen medis. Jadi hasil pemeriksaan medis dan psikologisnya ya. Jika dibutuhkan itu nanti akan kami telaah hasil dari pemeriksaan tersebut untuk memberikan bantuan medis dan psikologis kepada yang bersangkutan. Ya, dari pengalaman saya ini, Bu Susi, jadi saya pernah beberapa kali menangani kasus pemerasan dalam tindak pidana korupsi. Apalagi yang melakukan penegak hukum. Itu biasanya orang yang menjadi korban tentunya orang yang punya masalah hukum dong. Ya kan? Kalau nggak punya masalah hukum, kenapa bisa diperas kan lucu ya. Dan menarik adalah biasanya korban pemerasan ini posisi rentan. Dia seandainya dia kemudian memilih jalan melaporkan dan terbuka bahwa dia melaporkan seandainya nih, maka penegak hukum itu akan mencari cara untuk memposisikan dia, dia itu bukan diperas, dia yang justru mau menyuap saya kan, dibalik-balik itu biasanya itu. Jadi ada peluang seperti itu. Terus yang kedua, di kasusnya dia sendiri akan diupayakan untuk dicari-cari, diperberat, dipersulit dan lain-lain. Karena ada kewenangan yang masih dimiliki. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Dan terus terang saya melihat kasus pemerasan dalam tindak pidana korupsi. Ini kasusnya rentan sekali. Jadi ketika saya melihat ada LPSK di sana yang saya belum tahu apakah diambil sebagai perlindungan apa tidak ya. Tapi itu bagus sekali. Artinya fenomena itu sebetulnya banyak. Dan semoga ini bisa menjadi contoh nih. Tapi Pak BW dulu deh. Biasanya Pak BW itu punya ide yang kreatif untuk memberikan perspektif. Yang mesti dilihat gini,
Satu, orang penegak hukum yang punya otoritas itu dia selalu bisa memitigasi potensi risiko yang akan dikenakan pada dia ketika dia melakukan kejahatan. Oke. Nah ini kalau ini dikaitkan ke teman-teman LPSK, artinya teman-teman LPSK juga harus punya sensitivitas itu. Ya, ya. Sebab kalau tidak punya sensitivitas itu, maka kemudian seolah-olah kemudian bisa masuk dalam jebakan trapnya apa yang diinginkan oleh. Terus yang kedua tadi yang dikemukakan Bu Susi itu menarik tuh Mas. Teman-teman LPSK akan menilai seberapa penting keterangannya akan diberikan. Iya, iya. Ya kan? Dan harusnya bukan hanya seberapa penting, seberapa beresikonya juga dia. Betul. Ini kan dengan pentingnya itu kemudian resikonya gede kan. Termasuk resikonya yang tadi baru diomongin Mas Novel dan saya amplifikasi lagi. Itu sebenarnya seberapa beresiko dia. Sehingga kemudian kalau dia membuat laporannya udah sesuatu tuh. Iya. Orang yang ini pasti gua akan kenakan ini. Itu sudah otomatis terjadi itu. Ancamannya nyata dan langsung. Pasti ancaman itu terjadi. Jadi yang mesti dinilai adalah dua. Seberapa penting dia membongkar kasus itu dan seberapa genting dia harus mengambil resiko ketika dia melaporkan itu. Iya. Harus ada assessment-nya itu di 2 poin itu sebenarnya. Nah, kalau seberapa penting itu kemudian kan ada 3 soal. Penting terhadap case itu atau penting pada kepentingan untuk hal yang lebih luas lagi. Iya. Misalnya, kalau saya kasih contoh, ini kita tahu pimpinan KPK berkali-kali kena masalah. ini contoh. Iya. Berkali-kali pula. dikasih kuasa sampai tambahan wewenang sampai sekian tahun pula gitu, 1 tahun. Kacau. Jadi dia potensial melakukan perusakan jauh lebih dahsyat. Gitu. Jadi magnitude kepentingan yang akan dibongkarnya itu harus jadi bahan pertimbangan penting, bukan seberapa penting terhadap pemberian keterangan untuk membuktikan, tapi seberapa penting itu untuk membongkar atau untuk menghentikan supaya kemudian kejahatan itu tidak masif gitu. Jadi maksud saya memberikan interpretasi eksesif terhadap kepentingan itu juga jadi sesuatu. Apalagi kalau dalam konteks, kan tadi Mbak Susi bilang tuh, kita mesti lihat dulu indikasi ininya, korupsi apa termasuk delik-delik yang masuk. Nah, kalau di korupsi pakai KPK, baca deh di pasal 11-nya itu. Kewenangannya itu pertama yang disasar tuh penegak hukum loh. Betul. Jadi kalau kemudian yang mau dibongkar kelakuan penegak hukum itu harus jadi pertimbangan penting, karena di dalam undang-undang KPK-nya disebut begitu. Iya, benar. Nah, itu juga jadi penting untuk dikemukakan. Terus yang juga sangat penting, Mas, kan kita harus memberikan efek deterrent, Mas. Betul. Dan efek, bukan hanya efek deterrent terhadap pelaku, tapi efek sebenarnya kalau lu berani dan ini membongkar sesuatu yang jauh lebih gede, bisa loh. Nah, bisa. Jadi dan dilindungi. Memberikan awareness sebenarnya kepada orang untuk, karena itu pasti menguntungkan LPSK. Kalau ada orang yang ini gue udah kebongkar terus gue pasti kena timpe lagi. Jadi sejauh mana menjaga itu? Karena orang lapor ke LPSK aja itu dia setengah nyawanya udah ditaruh di situ. Orang yang nggak punya keberanian. Dan sebelum Bu Susi jawab nih, saya mau nambahkan sedikit nih, biar nanti Bu Susi Susinya tambah berat gitu, Mas. Susah ini pertanyaannya. Jadi gini Bu Susi, saya yakin ya orang yang berani melapor kasus pemerasan itu jarang. Dan memang itu perlu diteliti dengan lebih jelas ya. Artinya kenapa jarang? Karena resiko tadi. Dan saya nggak tahu Bu Susi pernah motret apa enggak, tapi saya yakin dengan Bu Susi yang sering turun kemana-mana, saya yakin potretannya banyak lah. Orang-orang yang menjadi pelaku kejahatan. Terus kita bukan membela pelaku kejahatan ya, kita sedang mendudukkan semua secara proporsional dan menjadi korban pemerasan penegak hukum banyak sekali. Betul. Masalahnya orang akan melihat kira-kira kalau melapor atau minta perlindungan sejauh mana itu bisa. Makanya saya penting sekali untuk ngobrol sama Bu Susi soal itu. Bu Susi bisa memberikan perspektif gimana? Yang pertama tadi soal tingkat ancaman itu memang penting, Mas BW. Jadi itu juga salah satu yang perlu diperhatikan ya, yang perlu dianalisis oleh LPSK. Jadi tingkat ancaman ini nanti kalau kita periksa, kita asesmen juga, kita punya toolsnya ya, berkaitan dengan ancaman itu, nanti itu juga menentukan bagaimana kita memberikan perlindungan. Misalnya kalau memang ancamannya fisik ya memang butuh rumah aman misalnya seperti itu, atau pengamanan. Jadi itu hal yang penting perlu diperiksa oleh LPSK.
Nah, benar Mas Novel bahwa kami juga banyak menjumpai pemerasan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, oknum aparat penegak hukum dalam berbagai kasus, kasus remeh-temeh aja di daerah gitu ya, misalnya di Polsek, di Polres itu banyak kasusnya. Pernah kami itu misalnya kasus penyiksaan itu juga ternyata bahkan untuk menemui misalnya korban ini, kalau penyiksaan kan korbannya kan selama ini mostly kan orang-orang yang sedang diperiksa, sedang ditahan gitu ya. Nah, ada beberapa kasus gitu kami hadapi di Sumatera gitu ya. Waktu itu kebetulan ada DKU ya bersama dengan 6 lembaga itu untuk kerjasama untuk DKU itu apa? Dengar keterangan umum yang dilaksanakan oleh 6 lembaga ini ya, lembaga negara hak asasi manusia yang concern terhadap hak asasi manusia untuk pencegahan penyiksaan. Nah, di situ banyak Mas Novel kasusnya dari narkoba, dia ditahan, kemudian disiksa di tahanan gitu ya. Terus kemudian bahkan kemudian misalnya istrinya atau anaknya kalau mau menjumpai, udah kamu bayar sejumlah sekian juta gitu, sekian puluh juta seperti itu hanya untuk menemui pertama gitu. Terus kemudian tiba-tiba meninggal di dalam gitu. Padahal dia sudah membayar 10 juta. Nah, bagaimana ini kemudian penyelesaiannya? Meninggal di dalam karena akibat disiksa, sementara saya sudah keluar uang nih gitu, hanya untuk menemui suaminya yang pertama kali ditahan. Artinya yang ditemui mayat. Iya, akhirnya mayat. Nah, itu kasus penyiksaan. Nah, belum kasus korupsi ya. Selama ini sih dalam beberapa kasus korupsi adalah cerita soal bagaimana diperas gitu ya, misalnya bayar sekian gitu. Tapi kebetulan memang nggak bertemu dengan aparat penegak hukum yang on the track gitu. Kadang oknum dulu yang ini terus pakai layer-layer kadang-kadang. Layer-layer terus baru kemudian setelah ketemu LPSK barulah terbebas dari seperti itu. Praktik-praktik seperti itu ya. Karena kan udah ada LPSK pasti segan lah ya meminta lebih dan sebagainya. Itu banyak dijumpai, kami jumpai di daerah maupun di Jakarta itu adalah di pusat gitu ya. Maksud saya ya. Ada praktek-praktek seperti itu dan LPSK selama ini ya memang kalau dia fokusnya korupsi ya kita perlindungannya sebagai korupsi. Kasusnya penyiksaan misalnya perlindungan penyiksaan. Nah, memang belum kami kemudian membantu mendorong mereka para saksi korbannya ini untuk mendorong pengungkapan soal pemerasan. Itu memang sejauh ini kami belum sampai ada peristiwa yang seperti itu ya, yang pemerasannya gede terus kemudian minta dibuka dan LPSK minta dilindungi LPSK belum. Jadi fokus kepada soal yang bersangkutan sebagai misalnya saksi korupsi, kasus penyiksaan, penganiayaan segala macam itu banyak sekali. Jadi kasus remeh-remeh banyak, penipuan juga pernah ada, cuman meskipun ya hanya mendengar kami ya, kalau penipuan kan kita mostly nggak pernah menerima karena memang tidak ada ancaman dan bukan tidak pidana tertentu. Dan ini tantangannya di sini, kalau nanti ternyata LPSK bisa menempatkan untuk mengambil peran yang strategis, yang bagus, yang strategis, ini akan mendorong orang yang selama ini menjadi korban-korban pemerasan untuk berani melapor. Saya mau meletakkan ideologi ini, ideologi kejahatan. Dalam hampir semua kejahatan tuh ada kuasa patron klien, Mas. Di dalam penyiksaan di rumah tangga pasti ada konsep patriarki, kuasa orang yang punya sebagai patron itu yang. Begitupun dalam kuasa kejahatan korupsi, penegak hukum posisinya jauh lebih tinggi ketimbang itu ada kuasa. Nah, dalam kuasa seperti itu orang yang kemudian melaporkan itu sebenarnya dia sudah tadi saya bilang itu setengah nyawanya udah ditaruh di situ. Sehingga dari awal kita memang harus punya keberpihakan ya kepada orang-orang yang rentan, yang memang dalam kuasa patron klien itu, yang kemudian punya keberanian untuk itu. Jadi itu dulu tuh konsep harus disadari betul bahwa ini. Nah, terus yang kedua, kalau kemudian mereka berani melaporkan, bagaimana kemudian memastikan tidak terjadi penyiksaan, kekerasan dan apapun kepada orang-orang yang ini udah dipastikan. Misalnya ketika dia melakukan ini, dia langsung ditaruh di safe house dulu nih, sambil prosesnya. Karena kalau tidak, ini dia selama proses ini lagi jalan, ini dihabisi. Tapi mungkin begini Pak BW, kalau kasus ini ya, kan kalau nggak salah ada 5 apa 6 ya,
Kasus mana maksudnya nih? Kasus SJL. Oh, SJL. Yang itu korban. Belum bisa komen Belum saya tahu kalau komen. soal itu. Saya kata Saya pastikannya iya betul ada 5 Mas. Saya pastikan. Belum bisa komen. tapi nggak bisa. gini, kalau yang dibilang Pak BW tadi soal resiko ancaman-ancaman, kalau Pak SJL kan karena dia pejabat kan, selevel menteri, mestinya kan dia akan punya kekuatan lah untuk mengantisipasi itu. Tapi bagaimana kalau terus tiba-tiba buru-buru ditahan nih? Contohnya nih, saya kira-kira. Dan kemudian intimidasinya ketika dalam tahanan. Yes. Itu sangat mungkin itu. Mungkin. Ya. Itu yang tadi saya bilang, makanya safe house itu jadi penting. Nah kalau dalam kasus SJL, jadi SJL terus. Khususnya mulai pusing. Ada yang menarik lagi Mas Novel. Saya membaca semacam antropologi gestur kalau mau disebut gitu ya. Karena dia sudah menggunakan bahasa itu. Bahasa dia bilang saya ini akan siap berani membayar apapun resiko yang. Jadi dia berani mengambil resiko atas perbuatan, berani bertanggung jawab atas resiko. Jadi dia ingin mengatakan bahwa oke, kita buka-bukaan gitu. Jadi ada analisis, tadi kan analisis pertama tuh patron kliennya. Analisis kedua, Mas, itu kelihatan dari gestur antropologis. Dia yang dia ucapkan itu bagian dari sublimasi apa yang dia pikirkan dan akan dia lakukan. Dan ini kan harus ditangkap sebagai satu oh dia yang serius ini mau melakukan gitu loh. Ini juga ya masing-masing daerah punya kekhasannya masing-masing atau masing-masing orang punya tipologi bagaimana dia menjelaskan oke, gue mau ambil resiko. Nah ini yang harus betul-betul di capture Mas. Kalau orang ini sudah mengambil resiko seperti itu terus tidak diberikan ruang di mana dia ingin mengambil resiko, ini kan ibaratnya gini, kejahatan yang sempurna hanya bisa dibongkar oleh orang yang menjadi bagian dari kejahatan. Kalau kita setuju dengan dalil itu, maka kemudian orang seperti ini harusnya segera diakomodasi untuk kemudian diperiksa. Sebelum kemudian dia dihancurkan. Karena yang punya kuasa ini nggak main-main. Dia punya juga alat untuk framing melalui media. Dia juga punya alat kekuasaan dengan kekuatan-kekuatan politik tertentu yang ingin menghabisi. Ini kan ini tahun politik loh. Jadi iya benar. Nah, ada situasi kompleks yang sekarang betul-betul hadir gitu ya. Saya mau nambahin kompleksitasnya. Gimana? Puji komentar apa tuh? Ini berat banget ya. Jadi tapi pertimbangan-pertimbangan itu nanti bisa menjadi pertimbangan LPSK ya ketika kita dihadapkan dalam situasi seperti itu ya, dalam berbagai kasus lah, nggak hanya kasus ini tapi kasus yang lain-lain juga, bahwa mungkin sudah saatnya LPSK juga berperan membuka ini loh, ada kasus yang lain gitu. Sebenarnya menarik juga berkaitan dengan ini ya, tantangan kemarin yang seperti CC kan. Ini kan yang kita lindungi terakhir itu kan juga rame ya, CC itu ya. Itu kan juga kita dihadap-hadapkan dalam kasus situasi yang kasus Sambo ya. Kita dalam situasi yang banyak sekali tantangannya dan relasi kuasanya nampak sekali Mas BW. Jadi itu tantangan ketika kita dihadapi kasus yang sama, mungkin juga LPSK juga harus memeras otak karena banyak hal baru kemarin yang kita terapkan dalam mekanisme perlindungan di kasus Eliezer misalnya itu. Ini A, B, C yang belum pernah kita lakukan Mas Dewi. Jadi itu yang ya mungkin bisa jadi kalau ada kasus yang serupa ya yang rentang kendali kuasanya sangat tinggi gitu ya. Seperti kasus kemarin bisa jadi LPSK juga akan ngambil. Banyak melakukan terobosan baru. Saya mau kasih jalan keluar atau usulan. Salah satu usulannya gitu, LPSK tidak boleh ditempatkan sendiri dan terisolasi. Dia harusnya juga menjadi bagian penting dari kepentingan masyarakat. Maka salah satu caranya adalah LPSK bisa call emergency pada public prominent person yang punya expertise dan kebijakan. Jadi undang mereka, pilih sama LPSK sendiri untuk kemudian memberikan masukan. Jadi dengan begitu LPSK itu tidak sendirian, Mas. Dia dibantu oleh kekuatan lain dari kalangan akademisi ke praktisi. Pokoknya orang-orang wise man di situ ya, public prominent yang punya integritas nih, untuk lihat sesuai dengan kapasitas masing-masingnya. Dan dengan begitu nanti LPSK akan bisa membantu mencari jalan keluar, ya. Dan kemudian mungkin juga bisa membantu menjelaskan kepada publik
dan bisa orang teman-teman bisa menjadi bantalannya LPSK ketika harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan LPSK. Di sisi lain karena memang LPSK itu belum masuk dalam criminal justice system, Mas Dewi. Jadi nggak ada di KUHAP kan kita ini kan, ada di undang-undang. Tapi kalau sudah ada di KUHAP kan di kitab suci hukum peradilan hukum acara pidana kan enak nih. Nah ini LPSK kan belum masuk. Memang di dalam beberapa undang-undang LPSK sudah setengahnya dipaksa masuk untuk dalam proses peradilan pidana gitu ya, criminal justice systemnya. Tapi nah sampai sekarang belum. Memang itu salah satu problem juga Mas BB soal LPSK ini, kenapa ya orang banyak kemudian LPSK kurang begini kurang begitu gitu ya. Tapi ya salah satu hal mendasarnya adalah LPSK belum masuk ke situ. Tapi dalam tindak pidana korupsi Bu Susi, selain LPSK punya undang-undang sendiri, kita punya UNCIC Mas. Dalam United Conventions Against Corruption 2003 itu udah disebutin lembaga perlindungan saksi. Bahkan di situ ada ahli, bukan hanya saksi. Saksi, ahli dan korban Mas. Ada pelapor. Jadi lebih luas. Kita tuh agak sempit ininya, saksi dan korban. Ini ada ahli dan ada pelapor. Jadi maksud saya sekarang dan itu sudah diratifikasi jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Jadi menurut saya sekarang sudah ada 2 tuh bangunan undang-undang yang menjadi dasar dari LPSK itu. Khusus untuk anti korupsi ya. Untuk penyiksaan saya belum lihat ya. CAT. Cuman ada nggak disebutkan buat perlindungan saksi, ahli dan korban? Iya, kalau di undang-undang LPSK kan jelas tindak pidana penyiksaan itu salah satu. Berarti tidak harus disebutkan di CAT-nya, tapi sudah disebutkan. Nah, kalau di anti korupsi Mas ada di UNCIC juga. Menarik Bu, tadi Bu Susi bilang kalau kasusnya Sambo ya, waktu perlindungan si siapa Barada E ya, Richard ya. Richard Eliezer. Itu kan ya berat dan banyak kompleksitas ya. Saya yakin kasus terkait dengan kasus pemerasan lebih kompleks. Ini dugaan saya, walaupun saya nggak ahli di situ. Contoh begini, kalau ada orang pelaku kejahatan narkoba seumpama, dan kemudian dia diperas oleh penegak hukum, soal kasusnya kita nggak belain, kita mesti dudukkan itu dalam proporsi yang sebenarnya. Dia sebagai pelaku ya dihukum sebagai pelaku. Tapi ketika kemudian dia diperas, perbuatan penegak hukum memeras orang itu perbuatan tidak pidana korupsi. Nah, kalau dilihat dari perspektif tadi, ada kejahatan narkoba, ada kejahatan tidak pidana korupsi. Mana yang didahulukan? Itu menjadi menarik tuh. Akan menjadi menarik kenapa? Karena korupsi memang ada peraturannya, peraturan pemerintah yang memerintahkan untuk didahulukan dalam penanganannya. Ini menjadi menarik. Gitu ya. Nah sekarang di kasus ini, penanganan kasus tidak pidana korupsi diperas sama yang diduga penegak hukum kalau tidak pidana korupsi. Mana yang lebih didahulukan? Nah, itu menjadi rumit lagi tuh. Menurut saya enggak. Kalau pakai undang-undang KPK menggunakan pasal 11 bahwa prioritas penanganannya adalah penegak hukum, harusnya enggak kalau pakai penegak hukum. Penegak hukum yang melakukan kejahatan itu yang melakukan korupsi itu yang harus didahulukan. Tapi saya dengar juga udah naik ke penyidikan sih ya. Kasus pelaporannya. Nah, yang kurang adalah jangan hanya ke penyidikan, harus sebut tersangkanya karena itu punya nanti efek kepada apakah dia harus nonaktif atau tidak. Karena kalau udah disebut tersangkanya, gitu dong, Mbak. Kalau enggak dia masih bisa menggunakan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Logiknya kan Mas, selain di dalam undang-undang KPK harus disebutkan bahwa penegak hukum itu menjadi prioritas untuk ditangani. Terus kedua, kalau dia masih memegang jabatan ini, maka dia kemudian bisa melakukan hal-hal aneh terhadap ini, gitu loh Mas. Iya, betul. Ya karena masih punya power ya. Iya, masih punya power. Itu yang mesti menjadi bagian penting. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman di ini penggeledahannya udah belum sih? Semoga ya segera itu. karena begini, kita namanya penggeledahan itu adalah cara penyidik untuk mencari alat bukti yang paling efektif. Kalau informasi yang beredar, praktek seperti ini katanya sering. Kan kita juga berharap KPK itu dibantu untuk menjadi lebih baik. Orang-orang yang bermasalah ya dibereskan, perkaranya ungkap semuanya gitu kan. Nah, ketika diungkap semuanya, harapannya KPK menjadi lebih baik. Jadi ya harus kita digeledah Pak BW, kalau nggak digeledah ya nggak dapat apa-apa. Masa mau ditanya, kamu berbuat nggak? Dia bilang enggak, dia bilang itu selesai kan. Soalnya harapan masyarakat itu publik kepada KPK itu tinggi, besar sekali. Jadi ya
harusnya memang KPK bersih ya. Bukan hanya masyarakat, Bu. Pak syarakat juga. Pak masyarakat. Bukan maknya masyarakat. Pak syarakat juga penting. Jadi memang ini menarik ya Pak B. Tapi saya yakin LPSK akan kerja Kita harus kasih luar dukungan biasa, kepada LPSK. Ya. Dan LPSK juga belakangan ini sedang banyak ada ini kan, ada tanggung jawab yang lain-lain ini. Oh ada Mas kasus Kita lihat Kalimantan Tengah Mas. Kasus Kalimantan Tengah itu sangat Terus ada parah, beberapa kita kasus prihatin. lain yang Ada banyak korban ya Kalimantan Tengah itu ya. Ya, Kami belum kasus juga akan Rempang tunggu juga ini. ya. ya. Jadi semoga Bu Susi selalu sehat dan Amin. teman-teman di LPSK juga terus bekerja Ada satu lagi Mas. yang luar biasa. Sekarang ada panitia seleksi nih untuk LPSK. Oh iya, semoga Mudah-mudahan orang-orang yang terbaiknya orang-orang terbaik dan terpilih orang-orang ke depan yang Bu dulu Susi, jadi Pak. komisioner masih bisa dipilih lagi. Iya, iya. Amin, semoga. Semoga semakin sukses Bu Susi. Iya, Terima kasih. terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.